Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 56. Kamu jauh-jauh kemari mau ngasih ini. Saya tidak meminjamkan uang. Saya ikhlas membantu. Ambil saja, saya rasa kamu lebih membutuhkan, ucap Bu Dewi saat Arumi datang sendiri ke rumahnya. Arumi menyerahkan amplop coklat berisi uang, hasil menjual rumah ibunya. Renata yang gengsinya sangat tinggi itu rela menjual harta satu-satunya, yaitu rumahnya, yang sekarang mereka tempati untuk mengembalikan uang wanita yang sangat ia benci. Totalnya sekitar 115 juta rupiah untuk biaya operasi dan rawat inap di rumah sakit tanpa menggunakan asuransi atau BPJS itu. Rumahnya terjual 400 juta saja. Sisa dari uang penjualan itu Renata belikan lagi rumah yang sangat sederhana, jauh lebih kecil dari rumahnya yang dulu. Ia juga pindah ke lingkungan baru karena merasa tetangga rumahnya dulu tak ada satupun yang peduli. Semua karena perangainya sendiri yang angkuh. Tetangga yang nomornya ada di kontak ponsel Renata, tak ada satupun yang bersedia untuk membantu saat Renata dan anaknya masuk rumah sakit karena kecelakaan tragis itu. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang menjenguk, membuat Renata memilih untuk menjual rumahnya dan tinggal di lingkungan baru. Sudah 1 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di rumah sakit. Arumi diperintahkan ibunya untuk mendatangi rumah Bu Dewi di Depok. Dengan malu-malu, wanita berhijab hitam itu terus menundukkan kepalanya. Rasanya ia tidak memiliki keberanian untuk sekedar menatap wajah Bu Dewi, wanita baik hati yang telah membantunya itu. Iya Bu, saya mewakili ibu saya memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang selama ini beliau perbuat pada ibu dan Mbak Tiara. Saya hanya menyampaikan amanah saja dari ibu. Terima kasih untuk semuanya, Bu Dewi. Saya benar-benar minta maaf dan menyesal. Sejujurnya saya malu, Bu. Saya tidak pantas mendapatkan perlakuan baik dari Ibu Dewi dan juga Mbak Tiara, ucap Arumi. Bahunya berguncang dan terdengar isakan pelan. Wanita yang saat ini memutuskan untuk benar-benar berhijrah tanpa ada tujuan lain seperti sebelumnya. Meskipun tanpa persetujuan dari ibunya itu sudah bertaubat dan menyesali semua perbuatannya. Sebulan lebih setelah kecelakaan itu terjadi, ia terus merenungi semuanya. Apa yang terjadi padanya ini adalah teguran dari Allah. Arumi bersyukur masih diberikan umur panjang untuk bisa memperbaiki dirinya dan juga bertaubat. Bu Dewi tersenyum. Ia mendekat lalu mengelus punggung wajah wanita berhijab lebar itu dengan lembut. Elusan seorang ibu yang tak pernah Arumi dapat dari ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah, saya senang kalau kamu mau berubah, Rum. Saya manusia biasa yang juga punya rasa marah dan benci pada seseorang. Saya juga pernah memiliki dendam pada ibumu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tidak mau memendam semua itu karena hanya akan mengotori hati dan membuat penyakit saja. Ikhlas adalah kunci utama untuk menjalani hidup ini. Saya menolong lillahi ta'ala. Jika memang ibumu tidak mau menerima bantuan, itu haknya. Saya harga itu. Saya terima uangnya ya, Rum. Saya doakan semoga hidupmu lebih baik setelah ini, ucap Bu Dewi yang membuat hati Arumi terenyuh. Arumi mengangkat wajahnya, melirik pada wanita yang menurutnya berhati malaikat itu. Tangisnya kembali pecah, membasahi wajahnya yang saat ini tertutup nikob berwarna hitam. Terima ini ya, sedikit dari saya. Bila mana kamu membutuhkan. Bu Dewi memberikan 20 lembar pecahan merah yang ia ambil dari amplop itu untuk Arumi. Dengan tangan bergetar, Arumi menerimanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arumi langsung memeluk wanita di sampingnya itu. Bu Dewi kembali tersenyum kemudian mengelus punggung wanita yang sedang memeluknya erat. Meskipun Arumi bukan siapa-siapa, tapi anak ini adalah korban dari keegoisan ibunya.
Arumi hanya korban dari perbuatan tercela Renata yang sampai sekarang belum juga berubah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, ucap Arumi sambil terguguh. Sama-sama, Arumi. Saya doakan kamu bahagia. Jangan lagi memanfaatkan hijab dan niqabmu untuk melakukan kejahatan ya. Beristiqomalah, berhijrah karena Allah, ucap Bu Dewi dibalas anggukan mantap oleh Arumi. Wanita itu mengusap air matanya. Perasaannya sangat lega bertemu Bu Dewi, membuatnya nyaman. Bu Dewi menasihatinya tanpa menghakimi, menyarankan Arumi untuk berada di jalan yang lurus. Sangat berbeda dengan ibu kandungnya sendiri yang bahkan sampai saat ini masih saja menjerumuskannya. Meski sudah mendapatkan musibah yang membuatnya harus kehilangan satu kaki, Renata masih saja memaksa Arumi untuk menjadi simpanan pria tua agar pundi-pundi rupiah terus mengalir untuknya. Kalau begitu saya pamit, Bu Dewi. Salam untuk Mbak Tiara. Saya ke rumahnya 1 minggu yang lalu, tapi rumah itu kosong. Saya berniat untuk meminta maaf dan berharap Mbak Tiara kembali dengan Mas Arkan, ucap Arumi yang memang tidak tahu jika rumah itu sudah dikosongkan sejak pengadilan memutuskan Arkan dan Tiara resmi bercerai. Tiara sudah pindah rumah, begitupun dengan Arkan. Rumah itu milik Cantika. Tiara bisa saja menempatinya karena hak asuh anak ada padanya, namun dia tidak mau. Dia membiarkan rumah itu kosong. Paling Tiara akan datang sekitar 2 minggu sekali untuk membersihkannya. Dan soal hubungan Tiara maupun Arkan, lebih baik kamu tidak perlu ikut campur lagi, Rum. Biarkan mereka menjalani kehidupan masing-masing. Arumi terkejut. Dirinya bahkan belum bertemu lagi dengan Arkan setelah penggerbekan waktu itu. Ia merasa bersalah pada mantan suami dan mantan kakak madunya itu. Andaikan Tuhan memberikan kesempatan untuknya bertemu dengan Arkan maupun Tiara, agar dirinya bisa meminta maaf. Ia berharap agar Tiara maupun Arkan bisa kembali bersatu mengarungi bahtera rumah tangga. Semua gara-gara saya, Bu. Saya salah karena telah menjadi orang ketiga. Saya benar-benar menyesal, ucap Arumi dengan tatapan senduh penuh penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur, Rum. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sekarang fokus saja dengan kehidupanmu. Semoga kamu bisa mengajak ibumu untuk bertaubat juga. Kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput. Arumi mengangguk pelan. Iya, Bu. Terima kasih untuk petuahnya. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ibu Dewi dan Mbak Tiara. Arumi pun pamit. Sebelum pulang, ia kembali memeluk Bu Dewi. Pelukan seorang ibu yang begitu hangat dan menenangkan. Dengan menaiki taksi online, Arumi memilih untuk langsung pulang. Jujur saja, ia ingin bertemu dengan mantan suaminya. Ia ingin meminta maaf secara langsung, namun ia tidak punya alamat Arkan yang sekarang. Jam menunjukkan pukul 1:30 siang saat taksi online itu sampai di rumah baru ibunya. Arumi yang beberapa hari ini diliputi rasa gundah itu kini terasa lega. Obrolan dengan Bu Dewi membuka mata hatinya dan semakin yakin jika ia harus menentang permintaan ibunya yang bersikukuh untuk menikahkan dirinya dengan pria beristri bernama Pak Handoyo itu. Ia tidak mau lagi menjadi perusak rumah tangga orang lain. Matanya yang tajam melirik sebuah mobil yang terparkir di halaman depan rumah baru ibunya. Ia terheran-heran dengan mobil sedan yang asing untuknya itu. Arumi mengendap-endap ke halaman rumahnya, penasaran dengan tamu yang datang itu. Ini DP-nya, Bu. Saya mau besok kalian ikut dengan saya ke rumah baru. Saya sudah tidak sabar untuk bisa bersama anak ibu. Wah, ini banyak sekali. Tapi Tuan, Arumi masih dalam masa idah. Dia pasti menolak jika diajak besok. Saya tidak mau tahu. Lagi pula saya juga tidak mau menikahinya. Dia hanya menjadi simpanan, bukan istri saya. Tugas dia ya melayani saya. Apa? Itu tandanya Arumi hanya menjadi pelampiasan Anda. Saya pikir Anda mau menikahinya meskipun sendiri. Saya paling tidak senang dengan hubungan yang terikat. Saya hanya butuh dia untuk memuaskan hasrat saya. Itu baru DP. Saya akan berikan lebih banyak dari itu. Lagi pula, kalian bisa menikmati hidup mewah di rumah baru nanti. Ya, itu pun jika Anda setuju. Jika tidak, masih banyak wanita yang mau jadi simpanan saya.
Setuju, Tuan, saya sangat setuju. Saya akan bawa Arumi besok ke hadapan Anda. Meskipun ragu, Renata langsung menyanggupinya. Ia menerima sejumlah uang yang diberikan pria tua beruban yang tak lain adalah Pak Handoyo, pengusaha sukses yang menginginkan Arumi untuk menjadi simpanan, tapi tidak mau ia nikahi. Arumi yang mendengar percakapan itu seketika menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia syok. Air matanya kembali mengalir. Ia menangis dalam diam. Jangan sampai ibunya dan pria tua mengetahui jika Arumi sedang menguping pembicaraan mereka. Kalau begitu saya pamit dulu. Besok saya tunggu. Jika kau tidak membawanya, kau akan tahu akibatnya, Renata. Saya paling tidak suka dibohongi. Ancam pria tua itu kemudian bangkit dari duduknya. Arumi langsung berlari ke samping saat Pak Handoyo keluar dari rumahnya beserta 2 orang pengawal. Mobil sedan itu meninggalkan rumah Renata. Arumi masih bersembunyi. Ia tidak mau jika keberadaannya diketahui sang ibu. Si Arumi ini udah jam segini belum pulang. Tadi kan aku hanya menyuruhnya untuk memberikan uang itu pada si Dewi. Sudah 4 jam. Harusnya dia siap-siap untuk melakukan spa dan perawatan ke salon. Dasar anak itu. Renata bergerutu dengan menggunakan kursi roda. Ia celingukan di teras rumah. Karena hari begitu terik, ia pun memutuskan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Arumi wanita itu berlari menjauh dari rumahnya. Dengan air mata yang masih bercucuran, ia pun memutuskan untuk pergi. Arumi memilih untuk minggat tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang dikenakannya dan sejumlah uang yang diberikan Bu Dewi tadi. Entah mau kemana, yang pasti ia tidak mau menjadi simpanan pria tua itu. Apalagi hanya untuk dijadikan budak pemuas saja. Ibu, maafkan aku. Aku tidak mau menuruti keinginan ibu. Aku pergi, Bu. Maafkan aku. Ucapnya sambil terus berlari menuju gang dan menaiki angkutan umum tanpa tahu arah tujuan. Sementara itu di tempat lain, Tiara menuntun Cantika masuk ke sebuah rumah sederhana yang tak lain adalah kediaman Arkan sekarang. Setelah persidangan terakhir perceraian mereka, ini kali kedua Tiara membawa Cantika menemui ayahnya. Itu pun karena Cantika yang terus merengek. Tentu saja Tiara tidak tega. Seperti janjinya waktu itu, ia tidak akan membatasi jika Arkan ingin bertemu dengan anaknya. Karena biar bagaimanapun Cantika dan ayahnya memiliki ikatan batin yang begitu kuat. Ramai. Ada acara apa? Tiara mengeringkan dahi ketika masuk ke halaman, di mana banyak sandal di teras rumah itu. Ia hendak mengucapkan salam, namun riuh dari dalam menarik perhatiannya. Suara ibu-ibu yang sepertinya sedang berkumpul di kediaman Arkan sekarang. Wah, cepat juga bersosialisasi. Bagus deh, biar dia banyak teman. Kali aja mama yang sombong itu bisa berubah dan bisa merakyat, gumamnya. Namun dugaan Tiara salah. Ia pikir ibunya sudah mampu bersosialisasi dengan baik dengan tetangganya sekarang. Tapi ternyata orang-orang di dalam adalah orang-orang yang sama hedonnya. Ibu-ibu sosialita yang gayanya hidupnya tinggi tapi kemampuan ekonomi memprihatinkan. Jeng, emas ini bagus. Asli dari Arab loh. Wah, masa? Berapa harganya? Murah lah, buat Bu Haja Chandra mah 20 juta aja, ucap salah satu ibu-ibu dengan emas yang memenuhi pergelangan tangannya. Belum lagi kalung besar yang melingkar sampai bawah dada. Sudah seperti rantai kapal, batin Tiara yang memilih untuk berdiri di halaman pintu dan ragu untuk mengucapkan salam karena khawatir mengganggu kumpulan ibu-ibu itu. Duh, 20 juta ya? Saya lagi gak ada duit nih. Arkan juga belum dapat kerjaan tetap. Gimana ya, Jeng? Duit sih ada, tapi ya tahu sendirilah saya harus bolak-balik terapi, ujar wanita parubaya yang saat ini mulutnya sudah kembali normal. Itu masih menyombongkan diri, kondisinya sudah lebih baik, hanya saja jika berdiri dan berjalan masih harus pakai tongkat karena kakinya yang kaku. Itu gampang Bu Haja, kalau mau pinjam saja sama bank, usul salah satu ibu-ibu itu. Hah? Bank? Apa itu? Itu loh bank keliling, mudah kok caranya, nanti bisa dicicil. Sama seperti bank biasa, cuman nagihnya ada yang harian, ada yang mingguan. Wah, benarkah? Tapi bunganya?
Bunganya standar lah, namanya juga pinjaman. Pasti ada bunga dong. Kita juga minjem ke bank kok. Nanti kalau Bu Haja mau, besok kita bawa ke sini buat akad. Bu Chandra terdiam. Arkan sudah mewanti-wanti agar mereka tidak terlibat. Agar tidak terlibat apapun dengan yang berhubungan dengan riba. Namun emas itu sungguh menggiurkan. Lagi pula ia tidak mau disangka tak mampu jika tidak mengikuti tawaran tetangga barunya. Bu Chandra hendak mengiyakan usulan Tiara. Namun Tiara langsung merengsek masuk dan mencegah usulan dari ibu-ibu itu. "Jangan, Mama, jangan mau," ucap Tiara membuat semua orang yang ada di ruang tamu rumah mantan ibu mertuanya itu melirik ke arahnya dengan tatapan heran. "Tiara," Bu Chandra melonjak melihat mantan menantunya datang. "Siapa dia, Bu Hajah?" tanya ibu-ibu yang menjual emas itu. "Itu mantan menantu saya," ucap Bu Chandra dengan mimik tak senang. Ia sebal karena Tiara datang saat yang tidak tepat. Mana pakai acara melarang segala. Apa haknya coba? Dasar sok ngatur-ngatur, tokiknya dalam hati. "Oh, mantan menantu yang katanya tidak baik dan tidak mau berhijab itu. Tapi kok pakai hijab, Bu? Pasti hijabnya buat topeng doang ya?" "Oh, mantan menantu yang katanya ngambil rumah suaminya itu ya, Bu. Ini juga yang katanya berselingkuh sampai akhirnya anak ibu minta cerai. Berhijab sih, tapi buat apa kalau selingkuh?" nyinyir yang lainnya. Tiara melongo. Apa-apaan ini? Mantan ibu mertuanya sudah menyebar gosip dan fitnah. Ini tidak bisa dibiarkan. Tiara hendak angkat bicara dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh mantan ibu mertuanya itu fitnah. Namun belum sempat ia bicara, Bu Chandra sudah angkat bicara dulu dan meminta teman-temannya itu untuk pulang. Sudah, kalian pulang dulu saja. Nanti kita obrolkan di grup ya." Dengan terpaksa, keempat ibu-ibu itu pulang. Mereka sebenarnya mengagumi kecantikan mantan menantu Bu Tiara. Namun mereka sudah terdoktrin oleh Bu Chandra yang menyebar fitnah tentang mantan istri dan anaknya tersebut. Mama ngomong apa sama mereka?" tanya Tiara to the point. Niatnya padahal untuk bersilaturahmi, tapi malah menemukan fakta jika mantan ibu mertuanya itu belum juga berubah. Masih saja suka menjelekkan orang lain, dan yang diumbar saat ini bukan lagi kejelekan melainkan fitnah. "Gak ngomong apa-apa kok," Bu Chandra masih saja ngeles. "Tadi katanya aku yang selingkuh. Itu fitnah. Mas Arkan yang selingkuh. Kenapa harus memutarbalikkan fakta?" Tiara mulai ngegas. Sikap barbar yang sudah mendarah daging itu sulit sekali dihilangkan. Terkadang muncul pada situasi seperti saat ini. Padahal Tiara sedang mencoba menjadi wanita yang lembut dan sabar, tapi ternyata susah, apalagi dihadapi modelan Bu Chandra. Begitu saja marah. Lagian mereka gak kenal kamu ini. Ngomong-ngomong bawa apa ke sini? Tanya wanita tak tahu malu itu. Sabar Tiara, demi menjaga kewarasan. Lebih baik tidak meladeni nenek ini, batinnya. Tiara yang tadinya berniat untuk datang baik-baik dan menyalami mantan ibu mertuanya itu pun menjadi tidak sopan. Ia duduk begitu saja tanpa dipersilakan di sofa bersama Cantika. Kemudian menaruh belanjaan yang dibawa di atas meja. "Nah gitu dong, kalau kesini bawa makanan dan bawa yang banyak. Sini cucu nenek kangen sama Cantika." Bu Chandra merentangkan kedua tangannya, meminta Cantika untuk mendekat. Namun anak itu malah bersembunyi di balik punggung ibunya. "Anak kecil saja takut sama nenek lampir," sindir Tiara yang terdengar pelan namun masih terdengar jelas oleh Bu Chandra, membuat mantan mertuanya itu geram. "Hei, kamu bicara apa tadi?" "Gak apa-apa kok, Mama saja yang salah dengar." "Ya sudah, aku gak bisa lama. Tadinya aku kesini mau ketemu Mas Arkan." "Mau ngapain? Mau minta balikan ya?" "Balikan? Sorry siapa juga yang mau balikan? Aku sini karena Cantika yang pengen ketemu ayahnya. Kalau Cantika nggak minta kemari, aku sih ogah," ucap Tiara dengan songongnya. "Dasar sombong, percuma berhijab kalau bicaramu sama orang tua tidak sopan," sindir Bu Chandra. "Biarin aja, daripada sudah haji 2 kali tapi suka menyebar fitnah. Hati-hati loh mah."
Awas bibirnya monyong lagi. Heh, kamu bener-bener ya. Bu Chandra semakin geram. Ia hendak bangkit namun kembali oleng karena lupa memakai tongkat penyangga. Hati-hati dong, Ma. Kalau masih sakit itu harus banyak-banyak ibadah, bukan memfitnah orang dan kumpul sama ibu-ibu yang doain gosip juga. Aku kasih tahu ya, jangan suka ikut-ikutan yang namanya bank. Bisa sengsara di dunia karena terlilit utang riba. Tiara mencoba menasihati ibu mertuanya. Jika bukan kasihan pada Arkan, mungkin ia tidak akan peduli. Tapi ia iba pada ayah kandung Tiara yang saat ini mulai merintis dari nol lagi. Bocah ingusan sok ngasih tahu saya. Sudah sana pulang saja. Kamu di sini malah bikin saya mumet, tahu nggak? Bu Chandra mengusir Tiara. Emang aku mau pulang. Kasihan Cantika ketakutan lihat neneknya sendiri. Banyak wudhu dan sholat Bu Haja, biar mukanya cerah dan cucunya nggak takut lagi. Ledek Tiara kemudian bangkit dari duduknya. Kata-katanya membuat Bu Chandra semakin geram. Andai saja ia bisa beraktivitas normal, mungkin sudah ditampar mulut mantan menantunya yang lancang itu. Tiara menggenggam tangan kecil Cantika dan hendak membawanya keluar dari rumah itu. Namun kehadiran sosok yang ingin ditemui Cantika membuat Tiara mau tidak mau harus mengurungkan niatnya. Karena Cantika yang menggebu-gebu ingin bertemu ayahnya. Papa, Cantika memekik girang melihat ayahnya datang. Halo anak cantik papa, sudah dari tadi? Arkan langsung memangku Cantika. Baru saja mas, tadinya aku mau pulang. Jangan pulang dulu dek, mas kangen sama Cantika dan juga kamu, ucap Arkan yang membuat Tiara langsung terdiam 1000 bahasa. Males meladeninya. Ngobrol di taman yuk. Arkan mengajak Cantika dan Tiara untuk jalan-jalan di taman yang ada di dekat rumahnya, seraya menikmati sore hari yang indah. Bagaimana kabarmu? Tanya Arkan sambil memangku Cantika dengan erat. Siapa yang akan menyangka jika pasangan ini sudah bercerai? Dilihat dari sisi manapun mereka memang serasi. Hanya saja takdir berkata lain hingga rumah tangga yang harmonis itu kini telah kandas. Alhamdulillah, baik mas. Kamu sendiri gimana? Tiara berbasa basi. Ya beginilah, aku masih cari-cari kerja tapi belum dapat yang pas. Katanya mau buka warung, nggak jadi? Tanya Tiara. Mama melarang, dia ingin aku kerja kantoran lagi. Katanya malu kalau aku buka warung. Tiara memutar bola matanya karena jengah. Sudah ia duga, pasti Bu Chandra yang gaya hidupnya setinggi langit itu tidak mau jika dianggap rendah. Padahal apapun pekerjaannya yang penting kan halal. Tiara enggan menanggapinya. Masa bodoh, itu bukan urusannya. Kalau nggak kerja-kerja, lama-lama duitnya juga habis. Suruh siapa jadi orang gengsian, batinnya. Mas, maaf kita bukan mahram, aku tunggu di sini saja ya. Kamu kalau mau main sama Cantika silakan, aku kasih waktu 1 jam. Ucap Tiara yang merasa risih karena harus jalan dengan mantan suaminya. Kalau begitu, maukah kamu kembali padaku dek? Aku pasti akan segera dapat pekerjaan. Bersediakah kamu untuk rujuk? Agar tidak terjadi fitnah jika kita bersama. Ini semua demi Cantika. Kamu bersediakan untuk kembali padaku? Tanya pria itu yang membuat Tiara melongo. Tak percaya dengan ungkapan mantan suaminya itu. Tidak, ibu, tidak anak, sama-sama tidak tahu malu, gerutu Tiara dalam hatinya. Ketika Arkan menyatakan keinginan rujuk. Bukan sekali ini saja, minggu lalu pun Arkan mengatakan hal yang sama. Tiara sudah beberapa kali mengatakan jika dirinya ingin sendiri dulu. Tapi pria itu terus saja mengajaknya untuk rujuk. Seketika Tiara tadi jadi ingat dengan 2 orang yang juga sudah menyatakan perasaannya. Kalau begitu, sepertinya aku harus memilih di antara mereka. Lukas atau Juna. Yang penting jangan Mas Arkan, gumamnya. Dan selesai teman, Mimin mau minta saran. Yang jadi pilihan Tiara siapa ya? Juna, Lukas, atau Arkan? Tulis di kolom komentar ya. Mimin melihat lebih pro yang mana banyak. Oke, Mimin tunggu. Jangan lupa ditulis di komentar, like, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.